Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori motivasi yang diciptakan oleh Douglas McGregor, yaitu teori X dan teori Y. Anggota kelompok kami yang pertama ada Uluyatun Yahya, terus yang kedua ada Nur Aini Fajarini, yang ketiga ada saya sendiri Faisal Fadila Widianto, yang keempat ada Patricia Claris Megesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori X. Teori X adalah pandangan manajerial yang negatif terhadap karyawan. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa manusia secara alami tidak suka bekerja dan akan terus menghindari pekerjaan jika memungkinkan. Yang kedua ada sifat X. Yang pertama ada malas dan enggan bekerja. Yang kedua, kurangnya ambisi jika tidak dipaksa atau diarahkan. Yang ketiga ada menghindari tanggung jawab atau tidak mau mengambil intensif. Yang keempat, perlu pengawasan ketat dan kontrol yang intensif. Yang kelima ada termotivasi oleh kebutuhan dasar atau imbalan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori dan sifat Y. Yang pertama, teori Y adalah pandangan manajerial yang positif terhadap manusia dan motivasi kerja. Teori ini muncul sebagai lawan dari teori X yang cenderung negatif. Di sini ada sifat Y juga. Yang pertama, pekerjaan bukanlah beban atau bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang ketiga, ada motivasi berasal dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri atau bertanggung jawab. Yang keempat, ada tanggung jawab dicari bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Dalam artian, orang akan aktif mencari tanggung jawab jika diberi kepercayaan. Yang kelima, ada potensi kreatif tersebar luas. Yang keenam, ada komitmen terhadap tujuan organisasi ketika ada penghargaan atas pencapaian diri. Baik, ciri-ciri dari teori X dan juga teori Y. Teori X memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama adalah menghindari pekerjaan yang tidak mampu diatasi oleh bawahan atau karyawan, sehingga mereka cenderung memiliki fixed mindset. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki motivasi internal untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mereka tidak memiliki trigger dalam dirinya sendiri untuk bisa improvisasi produktivitas dan juga performance-nya. Kemudian yang ketiga adalah perlu pengawasan ketat yang bersifat instruktif yang dilakukan oleh manajer secara rutin atau berkala. Dan yang keempat adalah manajer sangat otoriter untuk mengkoordinasikan karyawan. Selanjutnya untuk ciri-ciri teori Y diantaranya yang pertama memiliki motivasi internal yang tinggi yang dilakukan oleh pekerja atau bawahan sehingga mampu bertanggung jawab gigih dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua memiliki kreativitas dan juga semangat kerja yang tinggi dan juga diberikan dukungan atau kepercayaan penuh oleh manajer. Selanjutnya adalah manfaat dari teori X dan juga teori Y. Teori X memiliki manfaat yaitu mampu mengetahui perilaku karyawan secara rutin yang diawasi oleh manajer sehingga mampu mencapai target dan tujuan dari organisasi tersebut sesuai dengan visi misi yang dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah memastikan kinerja karyawan berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kedisiplinan kerja dari karyawan atau bawahan. Dan yang terakhir adalah dapat diterapkan dalam situasi di mana karyawan baru bekerja di sebuah organisasi atau pada masa awal-awal merekrut karyawan baru. Selanjutnya adalah manfaat dari teori Y. Yang pertama, setiap karyawan memiliki rasa kepercayaan diri yang penuh karena merasa mampu mengimprovisasi produktivitasnya tanpa adanya pengawasan dari manajer. Dan yang kedua, setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mampu berinovasi, berkreasi dalam melaksanakan tugasnya, mencapai tugas sesuai dengan tenggat atau deadline yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan kepuasan kerja dan juga retensi yang meningkat bagi karyawan karena lingkungan kerja yang mendukung dan juga mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi maupun dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori X dan juga teori Y. Kelebihan dari teori X sendiri, yang pertama mampu meningkatkan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi karena pengontrolan kinerja karyawan secara ketat. Kemudian selanjutnya memastikan kepatuhan setiap karyawan untuk bersedia menjalankan kinerja secara produktif sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang terikat dalam tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah dapat menganalisis masalah dengan lebih cepat karena pemenuhan tuntutan dan juga citra organisasi. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori Y. Yang pertama meningkatkan kepuasan kerja dalam organisasi tersebut, meningkatkan inovasi, kreasi, dan juga improvisasi karyawan dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Kemudian memiliki lingkungan kerja yang baik, positif untuk mengembangkan produktivitas dan juga performance-nya. Dan yang terakhir adalah menurunkan potensi beban kerja dan juga stres kerja yang dialami oleh karyawan. Baik, saya akan menjelaskan keterbatasan teori X dan Y yang dimulai dari teori X. Yang pertama, teori X ini memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana dapat menimbulkan suasana kerja yang cukup kurang baik, misalnya kayak menurunkan motivasi pekerjanya karena semua keputusan itu ada di tangan pemimpin tanpa melibatkan anggotanya. Selanjutnya, teori X ini menyebabkan keterlibatan dan karyawan dan kepuasan kerja yang rendah karena mengabaikan partisipasi dan inisiatif karyawan. Dikarenakan semua ada pada pemimpin, keputusan ada pada pemimpin, jadi karyawan ini kurang dilibatkan.